Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katrun nada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat ngejatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya niupin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Biar hoax bisa mental, kita harus punya istilah kerennya kemampuan literasi digital. Lewat cara ini, semua orang bisa mencari, menilai, menggunakan, sampai nyebarin, bahkan bikin konten yang positif dan buang yang negatif ketika pakai teknologi digital dan internet. Jadi setiap ada yang bilang ada ledakan di suatu tempat, batu canggih yang katanya bikin penyakit cepat hilang, atau kabar tentang orang yang bisa melipat gandakan uang, kita bisa buru-buru cek ke mesin pencari dan tanya kebenarannya sebelum percaya dan bahkan nyebarin kemana-mana. Jadi, kalau nemu informasi nggak cantumin nama penulisnya, sumbernya cuma dari grup sebelah aja, isinya bombastis dan penuh sensasi sampai asumsi-asumsi yang tidak terbukti, informasi itu harus dicurigai. Karena bisa jadi kabar itu kabar palsu dan cuma bikin kita ketipu. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Sukihontu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kisah Dadabha Jataka dari Kisah Jataka nomor 322 yang dihubungkan dengan tema media sosial dan etika Buddhis, Dhamma di era digital. Pada suatu ketika Sang Buddha berdiam di Jetavana. Saat itu beberapa petapa dari aliran lain melakukan berbagai bentuk penyiksaan diri dan pertapaan yang salah. Sekelompok biku yang melihat hal tersebut kemudian bertanya kepada Sang Buddha, apakah praktek itu memberikan manfaat? Sang Buddha menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak menghasilkan kebajikan dan mengibaratkannya seperti seekor kelinci yang ketakutan karena suara yang disalah-artikan. Untuk menjelaskan hal itu, beliau menceritakan kisah masa lampau berikut ini. Pada masa lampau, ketika Raja Brahmadatta merintah di Benaren, Bodhisattva terlahir sebagai seekor singa yang bijaksana. Dia tinggal di sebuah hutan yang luas. Di dekat pantai terdapat hutan yang dipenuhi pohon lontar dan pohon maca. Di tempat itulah seekor kelinci tinggal di bawah teduhnya pohon lontar. Suatu hari setelah makan, kelinci itu berbaring di bawah pohon sambil berpikir,
jika bumi ini runtuh, kemanakah aku harus pergi? Pada saat yang sama, buah maja yang matang jatuh ke daun lontar dan menimbulkan suara yang keras. Mendengar suara itu, kelinci langsung mengira bahwa bumi sedang runtuh. Dengan penuh ketakutan, ia berlari tanpa menoleh ke belakang. Kelinci lain melihatnya dan bertanya, "Mengapa ia berlari?" Kelinci itu menjawab bahwa bumi akan runtuh dan meminta mereka segera menyelamatkan diri. Kelinci-kelinci lain ikut berlari bersama. Sedikit demi sedikit jumlah mereka bertambah. Ratusan, bahkan ribuan kelinci berlari karena ketakutan. Tidak satu pun dari mereka memeriksa apakah berita tersebut benar atau tidak. Kawanan rusa, babi hutan, kerbau, sapi, badak, harimau, singa, dan gajah melihat kepanikan itu. Ketika mendengar bahwa bumi akan runtuh, mereka pun ikut berlari. Dalam waktu singkat, seluruh hewan di hutan dipenuhi rasa takut dan kepanikan. Bodhisatwa yang terlahir sebagai singa melihat kerumunan hewan yang berlari. Ia berpikir bahwa bumi tidak mungkin runtuh dan pasti ada kesalahpahaman. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, ia menghentikan seluruh hewan dan menanyakan siapa yang pertama kali mengetahui berita tersebut. Penyelidikan dilakukan dari gajah kepada singa, dari singa kepada harimau, kemudian kepada badak, sapi, kerbau, rusa, dan akhirnya sampai kepada seekor kelinci yang pertama kali berlari. Kelinci itu menjelaskan bahwa ia mendengar suara keras ketika sedang berbaring di bawah pohon. Sang singa membawa kelinci kembali ke tempat kejadian. Setelah diperiksa, ternyata suara itu berasal dari buah maja yang jatuh di atas daun lontar. Tidak ada bumi yang runtuh. Sang singa kemudian kembali kepada seluruh hewan dan kemudian menjelaskan bahwa ketakutan mereka muncul karena kesalahpahaman. Dabdhaba Jataka mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh langsung mempercayai suatu kabar tanpa memeriksa kebenarannya. Di era media sosial, berita palsu dan informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan sangat cepat. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk mengembangkan sati, yaitu kesadaran, dan panya, yaitu kebijaksanaan. Sebelum membagikan informasi yang kita hendak memeriksa fakta terlebih dahulu. Dengan demikian, Dhamma tetap relevan di era digital dan membantu kita menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum diperiksa. Gunakan kebijaksanaan sebelum menerima dan menyebarkan informasi. Subhadu